Presiden Joko Widodo menyentil Polri lewat sejumlah catatan ketika memberikan arahan kepada para kepala satuan kerja di Badung, Bali. Presiden meminta polisi melindungi masyarakat kecil yang biasanya terpinggirkan dalam urusan hukum. Yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Indeks kebebasan berpendapat yang terus turun juga disinggung Presiden. BPS mencatat pada tahun 2018, indeks kebebasan berpendapat tercatat 66,2. Tahun 2019 turun menjadi 64,3 dan tahun 2020 turun lagi menjadi 56,0. Untuk itu, Presiden meminta agar pendekatan polisi kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog. Jokowi menyinggung contoh kasus penghapusan mural yang isinya kritik. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Turun. Karena ini persepsi lagi. Dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Namun Presiden Jokowi mengapresiasi langkah Kapolri yang membuat lomba mural dengan hasil positif. Dalam program Rosi di Kompas TV, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, polisi bukan lembaga yang anti kritik. Sehingga saya ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk kita betul-betul pengen tahu apa sih yang dipikirkan masyarakat tentang polisi, dan ini juga saya ajarkan kepada anggota untuk kemudian ini loh yang masih dirasakan masyarakat, dan ya ini yang harus kita perbaiki, jangan istilahnya buruk muka cermin dibelah, itu yang nggak boleh kan. Untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik, Polri harus terus meningkatkan profesionalismenya dalam pelayanan pada publik. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa Polri menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo? Kita bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, dan juga Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Bung Irfan, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Pak Beni, selamat malam. Saya ke Bung Irfan terlebih dulu ya, Pak Beni ya. Ini Presiden ada apa sih kok tiba-tiba memberikan banyak catatan kepada Polri? Kami tahu acaranya memang acara Polri, tapi kenapa ada spesifik sekali nih beberapa catatannya Pak Presiden? Ya, sebenarnya itu kan acara yang nasihat itu atau pernyataan itu kan untuk mengingatkan kinerja Polri lah untuk lebih baik. Ya, memang ada beberapa pengaduan, laporan di masyarakat yang muncul dan berkembang saat ini. Ya, dan itu sebagai mengingatkan kepada Polri untuk bertindak lebih humanis, bertindak lebih responsif terhadap masyarakat yang ada. Nah, bagaimana misalnya mekanisme kerja di lapangan Polri itu lebih pendekatannya lebih baik, ya, dan tidak terkesan menjadi sangar, ya, yang selama ini memang stigma yang buruk sebelumnya tentang apa yang terjadi di lapangan itu tindakan atau perbuatan, ya, oknum yang ada terkesan sangar, ya, menakut-nakuti. Nah, ke depan lebih banyak responsif sesuai dengan konsep dan program-program Pak Jenderal Sigit, ya, presisi sekarang ini. Jadi melakukan transformasi presisi yang lebih baik ke depan, ya. Jadi Polri itu hadir di masyarakat bersama dengan masyarakat untuk membantu masyarakat, gitu. Jadi sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam undang-undang kepolisian, ya, salah satunya kan melakukan perlindungan, pengayoman di masyarakat. Jadi tugas-tugas Polri itu. Baik. Pak Beni,
kalau saya baca dari mengutip Harian Kompas ini pernyataan dari Bu Pungki menyatakan bahwa sesama anggota Kompolnas menyatakan bahwa memang dari sekitar 3 sampai 4 ribu laporan yang masuk ke Kompolnas itu mayoritas adalah berkaitan dengan proses kerja reserse begitu. Tetapi kalau kemudian Pak Jokowi single out betul-betul spesifik menyatakan soal mural, menyatakan soal jangan ketemu pimpinan ormas yang sudah jelas melanggar hukum. Kalau Pak Beni melihat itu sebenarnya yang ingin disentil oleh Pak Jokowi itu siapa sih? Nah, yang pertama tentunya momen kemarin adalah momen yang sangat bagus karena Bapak Presiden bisa menyampaikan langsung pesan-pesannya ke seluruh jajaran sampai ke tingkat polsek. Langsung dengar dan langsung mengikuti. Ini penting sekali. Jadi satu arah. Kemudian kedua, kalau berkaitan dengan apa yang disampaikan, itu adalah hal-hal yang untuk mencegah. Jangan sampai kemudian timbul masalah. Sebagai contoh begini, kan sering muncul omongan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini kan dimaknai adanya perlakuan yang diskriminatif ataupun perlakuan yang tidak sama ketika seseorang yang bermasalah dengan hukum itu punya posisi dan sebagainya. Nah itu kaitannya dengan perhatikan ke orang-orang kecil, orang-orang lemah di bawah. Kemudian juga dalam kaitan dengan kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ketika terjadi penangkapan, itu ujung-ujungnya kalau tidak puas, kemudian ada komplain, juga ada yang lapor ke Kompolnas. Ya, jadi kaitannya ke sana. Nah, dalam konteks ini kami melihat bahwa langkah yang dilakukan sudah tepat, seperti contoh lomba mural itu tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden yang terdahulu. Ketika mendapati ada orang yang ditangkap dan sebagainya. Nah ini ke depan, karena sudah mulai banyak unjuk rasa, Polri sudah mengantisipasi ini sekarang ini sedang berproses lomba untuk unjuk rasa menyampaikan pendapat. Ini masih di tingkat Polda, nanti final akan masuk di tingkat pusat. Tanggal 10 itu final. Ini juga sama, inovasi yang dilakukan oleh Polri dalam rangka edukasi. Bagaimana sih unjuk rasa yang sesuai ketentuan hukum. Kemudian menyangkut masalah etika, sopan santun. Kemudian agar protes itu bisa diterima dan sampai ke pihak yang dituju itu bagaimana. Ini diwujudkan dalam lomba tersebut. Tapi saya jadi penasaran kalau Pak Beni melihat cara-cara kepolisian menggelar lomba-lomba seperti ini, lomba mural, kemudian lomba demonstrasi setelah banyak kritikan masuk ke Polri tentang kebebasan berpendapat, apakah itu langkah yang tepat sih Pak? Itu salah satu bentuk untuk pertama adalah edukasi publik, tetapi juga ke internal. Ke internal juga penting. Artinya dengan dilaksanakan contoh lomba mural, maka pesan Bapak Kapolri ke seluruh jajaran sampai di bawah itu akan bisa dipahami bahwa tidak boleh menghapus mural, kan ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden. Baik. Meskipun yang terdahulu sudah masang spanduk dan sebagainya. Nah inilah menurut kami tahapan yang bisa dilakukan, karena sekarang ini era medsos, era masyarakat informasi, semua viral. Maka salah satu langkah untuk mengedukasi ya dengan inovasi-inovasi ini. Dan tentunya masih banyak inovasi yang dilakukan. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk ke masyarakat, tapi juga untuk edukasi internal Polri sendiri supaya terbiasa melihat seperti itu, tahu mana yang harus diamankan, mana yang seharusnya dibiarkan atas nama kebebasan berpendapat begitu ya. Tapi ini kan soal mural, ini soal demonstrasi. Tapi yang menggelitik Bung Irfan adalah soal polisi yang bertemu dengan pemimpin ormas yang sudah jelas-jelas melanggar hukum. Itu yang dimaksud Pak Presiden siapa? Ya, itu kan penafsirannya begini Mbak Sophie. Ya, kepolisian kan sebagai aparat penegak hukum. Jadi ketika ada orang melanggar hukum, itu kan sangat paradoks.
ada orang yang melanggar hukum ditemui. Makanya disampaikan oleh Pak Jokowi adalah jaga wibawa, jaga kehormatan. Bagaimana ceritanya sebagai aparat penegak hukum ya bertemu dengan orang yang melanggar hukum. Nah, itu yang ditekankan. Jadi moral pesannya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum benar-benar harus memiliki kewibawaan, memiliki kepercayaan, ya dia menjalankan fungsi dan tujuannya. Nah, itu makanya ketika pesan itu disampaikan oleh Pak Jokowi kepada pihak kepolisian, harus benar-benar berdiri di jalur independen, ya. Dia tidak bisa berkompromi dengan orang yang melanggar hukum. Itu siapapun dia gitu. Makanya itu penegasan mengingatkan kembali kepada posisi dan peran kepolisian. Jadi jangan sampai karena situasi yang ada misalnya di lokal-lokal, ya, melakukan komunikasi atau melakukan bersilaturahmi itu yang bukan maksud saya silaturahminya nggak dilarang, tapi dalam proses ada pelanggaran hukum, nah itu harus benar-benar dijaga. Jadi etika integritas itu yang harus benar-benar terjaga, dihormati gitu. Ya. Jadi jangan ada lagi stigma-stigma yang buruk. Sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Jadi jangan sampai nanti stigma buruk itu melekat dalam posisi dan peran-peran tugas dan tujuan yang dilakukan oleh kepolisian. Gitu. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Beni, jangan sampai polisi dianggap bahwa penegakan hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, begitu ya. Pak Beni, Bung Ade Irfan, mohon maaf karena waktu saya sangat terbatas sekali. Kita akan memperbincangkan ini di lain waktu, tapi saya mengucapkan terima kasih Bung Ade Irfan dan juga Pak Beni sudah bergabung malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sehat terus ya, Bapak-Bapak. Ya, terima kasih.